Marga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dayung serentak kedua. Mulai bertingkat naik meningkatkan waris dengan buku, manusia bertingkat turun meningkatkan waris dengan pusaka. Waris dijawat dari nan tua, khalifah dijunjung dari nabi. Patah li berganti li, hidup gedang silih berganti, kok mati silih bertumbah. Mbak napuh di ujung tanjung, hilang siku berganti siku. Dalam hal pada bumi Allah ini, sehingga manusia dapat hidup bersama-sama, saling menghargai, saling menolong agar satu dengan yang lain. Elok ini yang mudah-mudahan pada hari ini kita bertemu bersama-sama. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan juga di sini ada saya dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Barat, dan juga sekaligus sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muaizami Sekan Kukerta di sini. Sebab kami ini ada 3 program studi, 8 kali alumnus sarjana. Kemarin itu ada satu desa itu kuliah semua dari perangkat desa, dari DPP Dubalang Berempat Gedang Betujuh, disingkat dengan Dubat Dangtu. Sudah berdiri dari tahun 2018-19 yang lalu, karena itu adalah perintah dari Ketua Aktif Kalimuddin Syam pada saat itu adalah Ketua Dubalang, dan dia adalah Ketua Lam Sejati. Ajaklah Budi, ya, tetapkanlah yang salah itu, karena itu tidak benar. Tidak ada dalam adat Melayu Jambi, tidak ada. Nah, raja cuma satu di Jambi dulu. Kalau raja 2 bahaya ya Pak, bertinju dua. Raja 1 di Jambi Rancang Hitam, menetapkan 1502 di Bukit Seguntang. Raja cuma 1. Sampailah ke kabupaten dan provinsi seluruh tanggal desa. Nah, itulah namanya berjenjang naik, betangkah naik betangkah turun. Nah, kok apa namanya dalam bahasa adat itu disebutkan, ya. Jadi takah naik rajo, ada perintah naik ke jenang. Jadi datuk sebagai takah rajo, jenang turun panggil. Siapa yang melakukan adatnya? Hak datuk itu. Kalau sudah onar, iya kalau seandainya yang Langsung tuh. Oke, makasih banyak. Saya jawab dulu dari Bapak tadi, Ustaz Dani ya. Jadi begini Ustaz, kalau sudah di adat namanya datuk gitu panggil. Datuk itu orang dihormati dalam adat. Kalau datuk walaupun dia sudah muda, masih tua, masih muda, tapi datuk. Kalau yang cewek namanya datin, datuk dengan datin. Kalau sudah datuk datin itu jangan lagi berperangai seperti perangai yang di luar aturan syarak dan adat ya. Jadi begini Pak Datuk Ustaz, jadi begini, itu tuh kan dikatakan adat bukan adat, dikatakan budaya bukan budaya, dikatakan hukum adat bukan hukum adat. Ini tidak ada dalam kode Melayu, tidak ada. Mohon ketua adat yang nyeleneh itu berilah kejelasan masyarakat. Siapa ketua lama dan ketua lama? Panggil ketua pengurus lam, buatlah sampaikan kepada desa bahwa tidak ada menyerahkan bantal guling, bantal biasa, kain kafan, basing, apa namanya itu, tikar, itu tidak ada itu. Jadi itu kan artinya memeresahkan masyarakat. Itu kena nanti undang-undang adat namanya dagodagi Pak. Orang yang meresahkan undang-undang adatnya kena dagodagi. Ini saya baca Pak. Dagodagi itu membuat keonaran di tengah masyarakat yang tidak ada dibuat oleh adat. Orang yang membuat kena undang. Ingat, ini saya sampaikan ya, kalau saya mati besok saya sampaikan ini. Tolong robah, dan kalau orang itu masih berbuat kenukan undang-undang adat namanya dagodagi. 10 gantang beras, 1 ekor kambing. Nah, itu dendonya tuh, ditambah dengan dendo adat itu kadang salah ini 10 tail emas, 10 mayam kali 1 juta bayar dia. Orang yang membuat dagodagi ini Pak, baca di sini nomor 20. Jadi kalau yang membuat dagodagi itu dikenakan dendo adat, makanya harus tahu ilmu adat. Itu kan meresahkan orang.
dalam bahasa namanya dagodagi. Nah, dagodagi itu penting. Ini nanti di nih buku katanya Pak Adi mana Pak? Nanti dibelilah bukunya dia. Kalau tidak tahu kayak tanya dengan saya. Ya Undang 20 ada dagodagi. Karena dagodagi ini sesuatu yang meresahkan masyarakat di tengah-tengah masyarakat Undang 20. Nah, itu. Jadi jangan sampai salah. Yang seperti ini dalam Islam tidak ada juga. Adat itu kan dalam arti tiga. Adat dalam arti etika. Secara etika, secara apa namanya etika, secara apa namanya itu tutur sopan santun kan tidak ada. Tidak, akhirnya bapak buang pula itu ke sungai atau mungkin kata tempat antu tadi tersangkut pula di kayu. Iya, akhirnya keluar pula kapasnya. Beralih keluar kapas itu bukan mayat itu atau mungkin hantu pula. Burung main di situ, kencing berak di situ, terkadang keluar kapasnya. Kan mustahil. Ada pula di kayu jangan ditebang, itu kayu bahaya itu ada penunggunya. Ini penunggunya memang ada. Kadang burung bergantung situ. Jangankan kayu, di rumah kita ada jin, Pak. Jin rumah kita banyak, ada sholat. Oh, bucu rumah itu 400 jin penunggunya itu, Pak. Nggak sholat, baca Quran. Jadi kalau ada yang membuat onar, membuat dagodagi dalam bahasa adat, di dendo adat. Ingat Datuk, mana ketua adat? Datuk sebagai ketua adat, panggil orang itu. Mau minta maaf, mau. Kalau kamu berbuat, kena dendo dagodagi. Ini belajar hari ini kan? Itu. Atau cuma sidangnya belum baca. Oke, ya itu buat nanti. Tidak, waktu depan dibuat nih peraturan apa? Pelatihan yang benar-benar lah ya. Itu dagodagi dalam adat Melayu Jambi. Nah, kenapa? Karena ini membuat onar, namanya dago. Itu memberi salah kepada onar kepada pemerintah. Kalau dagi memberi salah kepada masyarakat, namanya dagodagi dalam bahasa adat. Tuh bukan tidak ada undang-undang kepada. Kenapa? Tidak ada dalam Islam, tidak ada mengatakan itu. Nah kalau mau mensedekahkan, di mana letak sedekahnya? Masa sedekah yang buru-buru? Tidak kan? Dekat baik-baik supaya pahalanya bagus. Berarti begini bekas. Namanya kan bukan menghina kan tidak, tetapi tidak boleh dalam bahasa adat. Kalau dagodagi itu memberi malu orang namanya. Dagodagi. Nah, dalam adat 10 gantang beras, kambing sekok. Selama asal ini sesuai kakamnya, kena denda 10 tail. Itu tuh, ya. Yang harus digalakkan, apalagi kita Pak Imam masjid, gak malu-malu lagi duduk di tengah jalan, kita pendek, Imam masjid. Kalau banyak nih, saya perhatikan nih, bolehkah saya tegur? Ada saya yang tegur. Saya bagi penegak hukum adat, boleh saya tegur Pak Imam. Pak Imam itu imam masjid, yang pendek, giling, warna ini, ada cocok, boleh kita tegur. Karena menunjukkan kebenaran. Yang marah ya silakan, terus ikut kita tegur kan. Wajib dimarah, wajar dimarah, tidak senang. Tapi kita harus ada berisiko. Nah itu. Jadi harapan saya, tujuannya silakan, insya Allah habis lebaran usahakan bukalah atau nantikanlah rumah itu dia ada banyak 50 orang, tapi kekuatannya lebih dari 50 orang. Dia punya sebagai intel yang masyarakat yang bagus kerjasamanya bagus. Dan juga kami saya selaku humas dari Laut Raja Barat menghimbau kepada pengurus LAM yang masanya habis, yang masa pengurusannya habis, mohon nanti mau direvisi silakan. Saya sebagai pemimpin daripada Datuk LAM Raja Barat kemarin lalu rapat bilang bahwa seluruh LAM se-Kabupaten ini khususnya setiap desa akan dibedah, ditata betul siapa orangnya, akan ada kegiatan macam jenis bersama ini hubungan. Sekali lagi saya mohon kepada Datuk Desanya pohon sene, pohon meranti di tengah-tengah
rindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis alamboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alamboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak